Shalom, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Dari kampus 1000 Missionaries Movement Tongging, kami laporkan kegiatan seminar penata layanan daerah Sumatera kawasan utara. Mari kita saksikan. Yang pertama, tadi secara pribadi adalah apa? Alkitab. Di luar dari situ, maka gereja kita akan semakin bertindak. Lalu kemudian sebagai pelayan, penggerak kita adalah pedoman jemaat, peraturan jemaat. Siapa di antara kita yang punya peraturan, yang tidak punya peraturan jemaat? Siapa di antara kita yang di rumahnya tidak punya peraturan jemaat? Bagaimana kita bergerak kalau kita tidak memahami aturan-aturan? Bagi para pendeta, working policy, bagi para kita pegawai, peraturan kerja. Ada pendeta palsu, ini saya bikin, ini adalah buku pedoman waktu saya kerja di IPH, pelayanan di IPH. Yang warna hijau itu adalah buku peraturan karya. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Apa yang berkata? Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di dalam, diberkati kandungmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, tempat adonanmu, waktu masuk, waktu keluar kamu, diberkati segala usahamu. Saudara lihat ini rahasia saudara mencari kerajaan Allah ini. Setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Ini sesuai dengan apa Alkitab. Tapi bukan berarti juga kita setia langsung kaya raya, bukan. Karena nanti ada banyak ada banyak tesis yang kita harus ketahui. Lalu berikutnya, Ulangan 18:11. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang mengatur langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati siapa saudara? Segala pekerjaan. Saudara, ini Tuhan berfirman, bukan firman pendeta saudara. Akan memberkati segala pekerjaanmu, memberkati ladangmu, memberkati kantormu, memberkati akan buah kandungmu, memberkati binahan lobumu, ayammu, kambingmu, semua Tuhan berkati. Kalau di apa? Setia. Ini saudara firman Tuhan. Ini Alkitab saudara. Ini Alkitab. Ya. Nah, sekarang mengapa berkekurangan? Mengapa berkekurangan? Ayat berikutnya. Tetapi mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulangan 28 ayat 15. Ini saya baca. Terkutuk di kota, terkutuk di ladang, terkutuk bakulmu, tempat adonan, buah kandung, hasil bumi, lembu sapi, kandungan kambing domba. Saudara lihat saudara, apa masalahnya? Masalahnya kesetiaan. Usaha pupuk, ya. Siapa punya lahan sini? Kerjasama dengan Prapos. Prapos itu di saudara Harspan yang bagian apanya? Wira swastanya, wira usahanya. Ya, kita bisa bikin. Kenapa nggak bisa kita ciptakan buku itu di SLA? Ya, kita kirim kemana-mana. Saya mempunyai begini. Kalau buku itu kita kasih, usah dibeli orang dulu. Misalnya saya begitu kalau di pertanyaan gini, kalau ada aset penelitian saya kasih ke orang itu, jangan bayar dulu. Kalau nggak pernah bayar, kan di dunia nggak ada gratis kan. Jadi ada mikroorganisme yang tinggal di bawah pohon musa. Jadi kita untuk menandai mikroorganisme yang pada tinggal di bawah pohon musa, bahkan tidak manapun dia bisa hidup. Contoh misalnya putri malam dia tahan tumbuh di lahan yang berpasir, hampir tidak ada tanahnya. Jadi langsung kita tancap dari itu, berarti di akarnya ada mikroba itu. Sedangkan kita sekarang konsentrasi kita itu hanya melihat dari nilai ekonominya. Kita garap hutan sampai mundur,
tidak peduli dengan longsoran atau tidak. Nah itu yang terjadi. Kita hanya berpikir hasil hari ini, hasil nanti. Jadi bukan hanya tanahnya yang bertahan, udaranya menjadi rusak. Jadi Bapak tadi terbahas tanaman itu butuh oksigen. Bukan hanya di atas sana. Besok buktikan. Tanam 2 tanaman dari dekat rumah. Salah satu besok datangi siapa? Mana yang paling besar? Nah itu bukti sederhana bahwasanya tanaman itu butuh interaksi dengan makhluk hidup yang lain. Kita aja langsung besok tanam 2 tanaman ini, saya bilang ingat ya. Tanam 2 tanaman perlakukan dengan sama. Yang satu sering dilihat, yang lain tidak. Pasti yang bagus yang sering dilihat. Perlakuannya sama. Nah, jadi itu hubungannya prinsip ekonomi dan ekologi keberlangsungan itu termasuk yang dibahas sama beliau tadi. Saya sudah sering dengar nama Bapak Siroha jauh sebelum saya ketemu, dan saya baru ketemu hari ini. Dan saya tahu beliaulah orang Indonesia yang punya posisi paling tinggi di Freeport. Freeport itu tambang emas. Saya pernah sih masuk ke tambang emas di Newmont, Pak. Tapi cuma masuk aja, gak dapat emas apa. Tapi beliau ini dipilih oleh Tuhan. Saya sudah berkunjung ke Sabulan, tempat lahir atau tempat besar beliau ini. Saya berpikir dari kampung ini lahir seorang putra yang luar biasa. Ada 19 pendeta dari Sabulan, Pak, saya tahu. Dan kami tidur di rumah beliau di sana ya. Terima kasih, Pak. Ada nama-namanya tiap kamar itu. Kami sudah tidur di situ. Jadi Bapak Siroha dan Ibu, terima kasih sudah sempat hadir pada siang hari ini. Dan sebagaimana disampaikan juga oleh Bapak Simbolon tadi, sebagai putra daerah, kami juga sangat mengharapkan tetap memperhatikan daerah Sumatera, kawasan utara ini. Dan bukan beliau tidak memperhatikan, sudah dibangun sekolah di Sabulan dan sebagainya, dan tentunya ke depan pun dengan demikian. Demikian juga dengan Bapak Abu Bolon dan Ibu. Nah, ini kami satu angkatan ini. Habis ini beliau ke Tanah Karo KKR. Nah, kata seperti berdua ya. Kalau istrinya satu angkatan sama istri saya. Sepanjang hari ini kita mengucapkan terima kasih. Jadi Pak Sitomorang ini sudah sangat terkenal namanya dalam pelayanan. Karena selama saya di Sumatera Tengah selalu bolak-balik jadi pembicara kecamatan. Tapi menariknya Pak, setiap Bapak datang baik itu di Pasir Putih, di Melati, bahkan di mana-mana saya selalu ada kesibukan. Gak pernah kita, baru ini kita bersalaman ya. Iya. Dan Pak, hampir saja saya juga bisa hadir di tempat ini. Walaupun ketua dan sekretaris daerah berangkat duluan, hampir saja juga saya tidak bisa hadir di sini karena harus juga saya diselesaikan di sana ya. Puji Tuhan kemarin kami bisa pulang. Ya, jadi sampai tengah malam tadi malam di sini ya. Diberikan kepada Siroha Sitomorang atas kontribusi sebagai narasumber dalam acara seminar pelayanan yang diselenggarakan oleh Gereja Masyarakat ke-7 daerah Sumatera kawasan utara. Kampus Santosa Misionari Movement Tonging 25 sampai 27 Juni 2026. Ketua Pendeta Victor Suhaji, Sekretaris Pendeta Herianto Marbun, dan Bendahara Mr. Carlos Sana. KSU yang dipimpin oleh Bapak Haji, Sekretaris dan Bendahara, semua pendeta layanan di sini. Terima kasih Pak Bendahara, lagi. Ya, memang kalau kami di sana ketemu dengan teman-teman, saya bilang perhatikan, ingat dulu gubernur apa dia punya Maktabe Mas Fatura. Saya menghimbau mereka untuk perhatikan. Kalau tidak, ini kalau hanya orang tua mereka kurang mau. Lalu kami ada istilah orang tua di Sumatera ini menanam jeruk. Ditanam di sini, di Siantar, menjalar sampai ke Jakarta. Buahnya di Jakarta semua. Dipanen di Jakarta. Yang di sini nggak ada di sini. Ya kan? Nggak ada. Selalu saya sampaikan itu. Tolong ingat kampung halaman. Ingat. Ya, lakukan misi di sana. Lakukan misi. Jangan tinggalkan juga Jakarta. Ya, jangan tinggalkan juga Kalimantan tadi. Ada, tapi jangan lupa di mana.
Ya, jeruk dikembalikanlah separuh atau sepertiga. Supaya dia bertumbuh harus baca Alkitab, belajar Alkitab setiap hari. Amin. Kalau tidak karena itu, saudara-saudara, susah kita melakukan ini. Tapi ketika ini sudah dalam Alkitab, maka ini sekaligus menjadi pembatas baca Alkitab. Pertanyaan, ada berapa yang bawa Alkitab hari Sabat ini? Boleh diangkat ke atas, saudara-saudara. Puji Tuhan. Yang bawa Alkitab ada di handphonenya. Puji Tuhan. Pertanyaan kedua, yang sudah baca Alkitabnya Sabat ini. Puji Tuhan. Yang sudah baca Alkitabnya Sabat ini. Puji Tuhan. Itu sebabnya ini harus dibuat di dalam Alkitab. Kenapa? Seorang penata layanan mau memperbaiki komitmennya kepada Tuhan, harus kuasa Tuhan itu yang bekerja di hati kita. Itu sebabnya isi yang pertama hidup kita dengan firman Tuhan. Ada amin? Persen anggota majelis sudah menulisnya. Dan saya melihat jumlah kas jemaat oleh kebutuhan yang dipaksakan. Karena dia dengar contohnya khotbah, ketika kita memberi, Allah akan melipat gandakan berkatnya. Lalu dia berikanlah atas emosi dan atas apa? Semangat seketika. Tapi yang terjadi di perkelahian di rumah saudara-saudara. Jadi ketika kita memberi, tadi kita sampaikan di awal, harus memberi karena mengasihi Tuhan. Memberi untuk bersaing atau untuk menang dalam persaingan. Karena ini ada seorang ibu pendeta yang cerita ke saya. Jadi begini, saya melihat kalau persembahan anak seorang pendeta dibuat 5.000, sepertinya anak anggota jemaat pun ikut 5.000. Ini seorang ibu pendeta yang sampaikan ke saya. Artinya apa? Perlu juga model di jemaat, tapi jangan untuk bersaing saudara-saudara. Tapi harus karena mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Ini proses yang tetap kita bangun. Jadi ketika kita memberikan nominal kepada Tuhan, jumlah itu harus tetap karena mengasihi Tuhan. Ada orang memberi supaya dipuji dan dilihat. Memang ini kita temukan saudara-saudara. Kalau ada proyek gereja, nanti pendeta datang ke rumahnya buat begini, pasti akan saya jumlahnya lebih besar kan? Ini tergantung karakter saudara-saudara. Tapi hendaknya umat Tuhan memberi itu bukan karena dipuji, tapi karena mengasihi siapa? Memberi supaya diingat orang. Memang ini bahaya ini. Ada orang karena dia sudah menolong kita, dia bilang begini, 2 tahun lalu pernah dia datang ke rumah saya, tolong dia, tapi saya ketemu tidak tahu dia apa. Berterima kasih. Diingat-ingat saudara-saudara pemberiannya. Ketika kita sudah memberikan sesuatu, lepaskan dari diri kita saudara-saudara. Jangan ingat kebaikan yang kita lakukan, tapi ingatlah kekurangan yang kita lakukan untuk perlu diperbaiki. Tidak perlu ingat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita masih mengingat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, kita masih mau mencari hormat untuk diri kita saudara-saudara. Masih mau mencari hormat untuk diri kita. Tapi ketika kita sudah berikan, lepaskan dari pikiran kita. Itu bukan milik kita lagi, dan jangan pernah bicarakan itu kepada siapapun. Sahabat yang kudus ini, di dalam jam doa komitmen kami, Tuhan, kami datang sujud berteduh menghadap hadirat Tuhan. Engkau melihat hati kami dan kerinduan kami. Baik, ini definisi penata layanan, tapi ini definisi konsep yang secara umum. Yang dikatakan di sini, penata layanan adalah konsep tentang mengelola, memelihara, dan menggunakan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang atau suatu organisasi
ini saya dapat dari GC Stewardship Ministries ya. Dan ini juga sudah disampaikan, tapi ada baiknya kita mengulangi lagi ya. Penata layanan adalah pola hidup seseorang yang memiliki hubungan yang hidup dengan Yesus Kristus, menerima ketuhanannya, berjalan dalam kemitraan dengan Allah, dan bertindak sebagai akhirnya untuk mengelola usahanya di atas dunia. Jadi mengelola. Dari definisi yang tadi ada 6 ya. Itu hari pertama pendeta Simo Haji Bapak Tua kita sudah sampaikan. Ya ada 6 hal yang bisa didapat daripada definisi yang disampaikan dari ministry. Dikatakan yang pertama itu adalah Allah. Allah. Penata layanan dimulai Allah sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, penyedia atau pemakan. Semua orang untuk menjadi murid Kristus. Setelah dipanggil, jangan biarkan namanya dipanggil. Kenapa dipanggil dan bukan menjadi efeknya? Dia kasih tahu, beritakan bahwa Yesus akan datang segera dan perkabaran 3 malaikat kan? Perkabaran 3 malaikat kan? Wahyu 14:6. Setelah itu baru dibilang Yesus akan datang. Ayo bersedia. Baru kita persiapkan orang datang. Gampang itu di belum sempat. Itu pernahnya waktu itu zaman saya pernah itu perguruan terbanyak kemudian ini bersombong. Mungkin orang daerah yang tahu, tapi saya tidak pernah itu berjalan dari saya pikir begini, usaha mana dan daerah luar biasa segala tes. Tapi ketika bendahara di sini, ya ini saya ini kan ingat ya kasih kami negara ini kalau yang dari mana nih ya, tanya langsung dari mana? Oh dari sana kasih. Datang dulu makan dari uangnya. Misalnya takut dia mengeluarkan uang yang dari apa ini dari daerah ini, jangan dikeluarkan. Jalan ratusan sendiri, kapal kayu jalan ratusan sendiri. Jadi nggak seperti itu. Jadi maunya kita ini semua apa? Bersatu. Saya sudut pandang mana yang melihat kita, apa kita sedang garong atau sedang bersaksi. Tapi dalam Mazmur 68, seandainya ada dosa dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengar doa. Kan? Jadi kalau saya di sini kami berdua hanya untuk si penggarap-penggarap, kami takut doa kami tidak dengar Tuhan. Jadi saat kami ini sekarang sedang bersaksi untuk kalau bisa maju terus. Sekarang saya orangnya gitu, maju terus. Simple present continuous, dan nggak usah past dan nggak usah future, yang penting simple. Itu benar-benar ini. Baik. Kalau mengenai penata layanan, bagi saya susah. Tak perlu seminar panjang-panjang gitu. Kalau bagi saya kan, kenapa? Metodenya Yohanes 15 dan 14. Kamu adalah ranting, aku adalah pokok anggur. Jadi kenapa nggak mau berbuat? Mungkin udah mau tidur, udah mau lepas dari pokok anggur itu, sehingga nggak mau berbuat. Kalau masih lengket dia masih ada harapan berbuat. Hanya itu aja. Jadi kalau mau biar setia kasih persembahan persekutuan anggota jemaat, tempelkan aja anggota jemaat kepada Yesus, otomatis setia semuanya. Takutnya hanya menuntut setia saudara, setia, tapi nggak diperiksa apakah cabang ini sekarang menetas enggak? Kan? Kalau orang pergi ke pajak, biasanya dia bawa dompet, uangnya ikut dia kan? Mau pergi ke diskotik pun saya nggak pernah, saya pastikan pasti bawa dompet, uangnya ikut kan? Nah, salah ada tujuan kita biasanya dibawa uangnya, dibawa dompetnya dan akan tinggal di tempat itu, betul? Jadi kalau mau tinggal uang kepada Yesus, tempelkan aja dia, bawa dia ke gereja, setidaknya persembahannya tinggal ya di sini. Makanya ada orang sebutan gini, dia disebutan orang, saya pastikan dia bilang, seorang suami yang memeluk dan mencium istrinya lebih panjang umurnya daripada suami yang memeluk dan mencium istri orang lain. Ya kan? Akan lebih
Nggak ada itu. Jadi nggak usah capek-capek, tempelkan aja rapat kepada Yesus. Bikin renungan, bikin ini. Kalian larang pun kamu, jangan kasih perbulan. Enggak, saya kasih, pasti saya kasih. Dibilang gitu. Tapi kalau udah mulai retak cabang itu dari pohon itu, itu udah tanda-tanda di buku nggak mulai. Bagaimana ini pertanyaannya nggak ada. Baik, ini kan kesaksian itu seperti kalau di bidang itu. Tapi saya lihat kemudian ada saja, ada 2, 3 angka, walaupun 1, ada 3 jalan. Itu menunjukkan memang harus berbagi. Amin. Gampang. Kalau bikin seminar ini gampang. Hanya masalahnya kita sangat banyak baca membuat yang kurang orang berbuat. Itu aja kita. Kan? Yang terakhir ilustrasi. Sebenarnya banyak. Seandainya saya dikasih, saya mau bukan ini jawaban rumah. Amin. Ini udah pernah saya bilang. Suatu kali saya tukang ojek dulu saya di Batu, RDT, runding baru tarik. Iya, jangan naik nanti bisa mahal. Itu RDT. Saya bilang bisa. Itu RDT, runding baru tarik. Jadi waktu itu pendeta Tambingon bikin seminar dengan semuanya. Jangan gunakan persepuluhan. Jadi setiap ada dapat sedikit, masukkan ke kaleng-kaleng persembahan. Mau 2.000, mau 3.000, gak usah malu. Jam sekarang yang malu ngasih persembahan 2.500. Riba, kumpul-kumpul, akhirnya akan hilang. Kan? Lalu saat itu saya tukang ojek. Rupanya begitu, waduh, kenapa mati? Saya ini kan udah jim, gak bisa lagi. Ada sini tahu itu gara-gara apa? Kan sini mekanik, habsoli, jim, udah, habsoli, uang gak ada, perpuluhan ada. Kalau dipakai perpuluhan bisa beli wali. Gimana ini? Pak pikir gak ada uang. Saudara, ini betul nih. Nah, ini bohong, bukan ada gaji saya pikir itu masalah. Saya tarik sepeda motor ini ke tempat sipi-sipi. Lalu saya berdua, inilah sepeda motornya. Tuhan, sekali ini Tuhan, kasih mujizat Tuhan. Sepeda motor jim. Dibilang pendeta Tambingon gak bisa pakai perpuluhan. Hanya perpuluhan ada di kaleng-kaleng. Sekali ini Tuhan, kasih Tuhan. Walaupun aku berdosa sekali ini Tuhan. Amin. Tunggu Tuhan berbicara, apa yang terjadi dengan sepeda motor ini. Saya tarik ke belakang dari simpang dam. Tarik. Ya jimat tohon habsolina. Dibuka habsoli. Saya panggillah teman. Tarik juga keretaku. Saya bilang, bawa ke rumah, aku ceritanya harus bawa ke rumah. Tapi berpikir-pikir, siapa tahu ada mujizat. Karena kita percaya dikeluarkan kan. Apa orang? Aji, bukan, tidak ada muli. Rupanya dibuka. Coba dulu buka. Buka dulu buka. Akhirnya tampung-tampung kawan. Ada. Satu cangkir lagi. Coba ekor hidup. Lihat ke Tuhan. Ini bukan cerita biar enak didengar, enggak. Ngapain? Kecuali siapa paling enak ceritanya kasih uang. Baru kita kerangkan. Saya mau katakan, sekali setia dalam penata layanan, jangan buat mati-mati kamu kepada Tuhan. Pegang kata saya akan buat praktek ini dalam hanya 2 atau 3 menit. Begini sistemnya. Ya. Ini begini. Saya sengaja pakai alami, terlalu tinggi kalau pakai itu suka tahu nanti harus. Bukan nggak ada, cuma kalau pakai itu nanti karena saya print di rumah ya, ada printer saya. Ada laptop kan, tapi saya sengaja bikin ini biar lebih alami.
100.000 kan? Jadi berapa? 900.000 per 10, 1 juta kurang per 10-an berarti 900.000, kurang kan? Sebenarnya masih banyak, biar singkat aja. Kalau orang yang sudah menerima Yesus dia pendeta layanan, Yesus akan datang dari atas, dia potong ini. Jadi kemana bacanya? 1 juta tambah 100.000, jadi 1.100.000. Gampang bikin seminar ini melakukan. Semakin Yesus turun memotong begini, jadi tanda apa? Itulah salib. Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Yesus itu telah tersalib. Tuhan tidak biarkan nilai minus kita tetap nilai minus. Dia akan membuat nilai tambah. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Luar biasa minus. Ya. Saya ingin sampaikan, waktu kami 10 hari berdoa, saya secara pribadi berdoa Tuhan bagaimana. Saya sampai konferensi Sumatera Tengah, saya sampai menangis. Tuhan, apa maksudmu? Apa tujuanmu untuk saya? Ya. Lalu kami tiba di Sumatera Utara, lalu kami berdoa. Dan Tuhan setelah 1 hari berdoa menjawab doanya. Jadi utuslah Pak Nenggolan bersama dengan Bapak Sarip untuk memberikan semangat dan salah satu jalan untuk saya semangat melayani dan supaya memperbaiki keuangan di daerah Sumatera. Puji Tuhan. Jadi kedua hamba Tuhan ini khususnya Pak Saribu adalah menjadi dasar bagi kami sebelum kami memulai melayani. Ya, karena biasanya setelah 10 hari berdoa kami baru mulai melayani. Dasar fondasi kami melayani untuk satu periode ke depan. Jadi terima kasih. Jadi lalu juga sambutan tanggapan dari kedua ketua ini adalah layman kita dari daerah Sumatera Utara. Biarlah apa yang tadi disampaikan, tertawa kita tapi dalam, sangat dalam, supaya kita kalau ada yang kurang introspeksi, supaya kita membenahi, memperbaiki pekerjaan pelayanan. Itu tadi perwakilan dari umat-umat Tuhan. Saya yakin apa yang disampaikan itu sebagian besar kita umat-umat Tuhan ini rasakan, pikirkan, cuma tidak ada kesempatan atau tidak ada keberanian menyampaikan apa yang tadi disampaikan. Betul ya, Bapak Ibu? Ya, jadi mari kita sama-sama bekerja melayani Tuhan sepanjang tahun 2026 sampai 2030, satu tahun ini bahkan sampai Yesus datang. Benar.